Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang dimana topik ini berjudul bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Namun sebelum kita melangkah ke pembahasan, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita saling mengenal. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Nurul Iza, dapat dipanggil dengan Iza, kelas A dengan program studi akuntansi S1. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 ini yaitu Nur Asti Ramadhani Asrul, Putri Wulandarita, Cindy Alia Putri, Rizky Ayu Yulia Stuti, Herlina, Fahmi Rahayu, Husnul Khotimah Nur Fajrah, dan Fitra Hartati. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Keberagaman kultural sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada suatu ream dengan umat Islam pada ream yang lainnya. Dengan kata lain, secara religio-kultural, pada diri Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut dengan multikultural, namun juga didapati keberagaman yang disebut dengan multi syariat. Nah, kenyataannya dalam waktu yang sangat panjang, keberagaman kultural dan syariat tersebut telah melahirkan berbagai konflik keumatan dan kemasyarakatan yang tak mudah diselesaikan. Lebih ironis lagi, berbagai bentuk khilafah dan konflik tersebut termasuk di Indonesia justru memperoleh penguatan dari dan dalam proses inkulturasi dan sosialisasi melalui kegiatan politik, pendidikan, sosial keagamaan, serta sosial budaya. Awal akhirnya mazhab dalam Islam. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nah, perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat dan menggantikan Nabi Muhammad, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar. Masing-masing di antara mereka merasa paling layak untuk memimpin umat tersebut. Nah, Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar. Keluarga Nabi atau Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi, manusia agung, merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak untuk menjadi ulil amri karena mereka maskum atau terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi mereka, Alilah atau Ali bin Abi Thalib yang pantas untuk menjadi khalifah pertama saat itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Kedua mazhab itu sebenarnya berpedoman pada Al-Quran yang sama dan Nabi yang sama. Oleh karena itu, pada masa Khulafa Rasyidin Al-Mahdin, kedua mazhab ini tidak menampakkan perbedaan yang tajam. Perbedaan mulai tampak misalnya ketika menetapkan perawi-perawi hadis yang dapat dipercaya. Mazhab Sunni lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, sedangkan mazhab Syiah lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan keluarga Nabi. Walaupun dilihat dari isinya atau matan hadisnya banyak yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pentingnya untuk mengenal mazhab. Nah, sedikitnya ada 4 alasan kita perlu mengenal mazhab dalam Islam. Yang pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Tanpa mengenal mazhab, dimungkinkan kita malah memusuhi sesama Islam.
yang tentunya akan memperlemah kekuatan Islam. Padahal musuh Islam adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang zalim. Alasan yang kedua yaitu adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan yang modern ini. Kita yang bermazhab Syafi'i tidak bisa bersikeras untuk bermazhab hanya Syafi'i saja. Dalam semua hal, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wudu akan batal jika kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan. Adapun alasan ketiga yaitu di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika dan arus informasi begitu mudah untuk diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan satu sama lain. Dengan mengenal mazhab, maka kita akan kaget akan perbedaan pemikiran dan hukum-hukum yang berbeda. Selanjutnya alasan yang terakhir yaitu alasan yang keempat, yaitu sekarang gerakan ukhuwah Islamiyah didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan muslim dan orang-orang Islam pada umumnya. Tanpa memahami mazhab yang berbeda-beda, upaya ini hanyalah sebuah slogan yang palsu yang mudah diucapkan namun sukar untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala malah memuji orang-orang yang mau mempelajari beragam mazhab dan menggelarinya sebagai ulil albab, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Mengapa hasil ijtihad para mujtahid bisa berbeda? Ada beberapa sebab, yaitu yang pertama, dilihat dari sifat lafal yang ada, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Terkadang dalam satu lafal mengandung makna yang ganda, terkadang kedua makna bahkan bersifat hakiki. Umat Islam termasuk sebagian ulamanya kerap kali beranggapan bahwa suatu masalah telah menjadi kesepakatan ulama, padahal sebenarnya hal itu baru merupakan kesepakatan di lingkungan mazhabnya. Oleh sebab itu, yang disepakati kekotiannya tentang sesuatu makna perlu diteliti secara cermat. Dengan demikian, pemahaman tentang Al-Quran dan pengambilan makna dari An-Nas Al-Quran termasuk dari hadis mengandung kemungkinan hasil yang berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'athumul bayyinat bagyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi Allahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yang artinya, manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jika berbicara tentang mazhab, konotasi umat Islam Indonesia adalah mazhab yang keempat. Maksudnya adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Namun kaum muslimin sekarang memiliki konotasi lain,
yaitu mazhab yang 5. Maksudnya 4 mazhab tersebut ditambah mazhab Ja'fari. Malah lebih dari itu, misal ditambah dengan mazhab Zahiri. Adapun bagi kalangan pelajar agama, yang dimaksud dengan mazhab bukan sekedar mazhab fikih, melainkan juga mazhab teologi, mazhab tasawuf, dan mazhab bidang yang lainnya. Dalam bidang fikih pun bukan hanya 5 mazhab, tetapi lebih dari itu. Dengan kemajuan teknologi informasi, kita suka atau terpaksa akan mengetahui beragamnya mazhab dalam Islam. Kaum awam sekalipun bahkan akan menyaksikannya. Pada masa lalu, kaum modernis awam sering mendengungkan bahwa pusat Islam adalah Mekah ketika menyadarkan kesalahan kaum tradisionalis. Kaum modelis awam sering berdalih bahwa di Mekah para peziarah haji dilarang untuk melakukan tabaruk dan tawasul, bahkan di makam Nabi Muhammad sekalipun. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.